Sobat SDA, ketemu lagi di STIR, Sulawesi 3 on Air. Dan kali ini kita sudah sampai di episode 5 untuk podcast STIR, teman-teman. Nah, untuk episode 5 kali ini, kita akan membahas salah satu tusi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3, yaitu operasi dan pemeliharaan. Nah, untuk topik kali ini, kita sudah bersama dengan dua narasumber, yaitu ada Pak Hermin Haryadi STMSI selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 dan juga ada Bapak Haji Muhammad SE SSTMT selaku Kepala Satker OPSDA 2 Sulawesi Barat. Kita sudah bersama dua narasumber kita hari ini. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam pembahasan operasi pemeliharaan kali ini, kita lebih dulu berbicara kepada Kepala Seksi OP, ya, Pak Hermin. Untuk peran Kepala Seksi OP dalam pembinaan Satuan Kerja OP ini mungkin bisa di-sharing ke Sobat SDA yang lagi menonton. Jadi untuk untuk TUSI dari Seksi Operasi dan Pemeliharaan itu melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan, kemudian pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perjalanan teknik. Jadi KASI ini membantu kepala balai ya dalam kegiatan untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, kemudian pengendalian pengawasan pelaksanaan perjalanan teknik. Jadi selalu berkoordinasi juga dengan Satker OP. Jadi untuk BW Sulawesi 3 Palu ini kan sudah terdiri dari 2 satker ya. Jadi untuk satker SDA 1 yang terletak di Sulawesi Tengah, kemudian satker SDA 2 di Sulawesi Barat. Gitu. Ini kita sebenarnya sudah bersama dengan Satker OPSDA 2 ya. Sebenarnya lebih enak berbicara dengan Satker untuk Sulawesi Tengah juga untuk Kota Palu, tapi kali ini kita berbicara dengan KASI dan Satker OPSDA 2 dulu. Nah, berarti ada banyak yang dibawahi oleh KASI OP seperti itu Pak. Dan salah satu pekerjaan mungkin atau penanganan yang dilakukan sama operasi pemeliharaan yaitu penanganan banjir. Benar ya. Nah, bisa di-sharing juga mungkin ke Sobat SDA tentang koordinasi dan komunikasi antara Satker OP dalam hal penanganan banjir atau penanganan bencana banjir ini seperti apa? Oke, baiklah. Jadi salah satu tusi dari dari Seksi Operasi dan Pemeliharaan adalah masalah penanggulangan bencana alam ya. Jadi langkah-langkahnya yaitu berkoordinasi dengan Satker OP dari wilayah-wilayahnya. Misalnya untuk apabila terjadi bencana di Sulawesi Tengah, kita itu koordinasi dengan Satker OPSDA 1, kemudian di Sulawesi Barat kita berkoordinasi dengan Satker OP SDA 2 untuk Sulawesi Barat. Jadi kita koordinasi tentang apa yang harus pertama-tama atau langkah-langkah apa yang harus kita hadapi dalam penanganan tersebut. Jadi kita koordinasi dengan itu teman-teman Satker begitu. Jadi mereka yang menindaklanjuti gitu. Oke, berarti setiap terjadi satu bencana tetap berkoordinasi dengan 2 satker yang ada seperti itu Pak. Nah sekarang kita bicara dengan Kepala Satker OPSDA 2. Nah untuk OPSDA 2 di Sulbar ini terbentuknya mulai kapan Pak? Terima kasih Mbak Novi. Ya Pak. Kayaknya baru pertama kali juga saya ketemu sama Mbak Novi pada hari ini Jadi terima kasih udah. Mungkin saya mengawali daripada apa yang Mbak Novi pertanyakan tentang terbentuknya. OP sendiri itu sebenarnya sudah lama ada di BWS Sulawesi 3, tetapi waktu itu mencakup antara Satker wilayah Sulawesi Tengah dan wilayah Sulawesi Barat. Dan pada tahun 2023, tahun kemarin, itu di bulan Juli, Di bulan Juli sudah ada penetapan sebagai Satker yang ke-38. Satker OP yang ke-38 untuk seluruh Indonesia.
itu jadi Satker OP SDA 2 Sulawesi Barat. Nah, sejak berdirinya ini kegiatan-kegiatan OP yang tadinya disatukan di Sulawesi 3 yang bertempat di Kota Palu ini, itu sudah ada yang jadi perwakilan yang menangani di Sulawesi Barat. Dalam hal ini saya sendiri yang sebagai satker di tempat itu. Oke. Saya kira itu lah, Pak. Makasih. Berarti sudah ada pembagiannya sekarang ya Pak? Iya, Kalau makasih. Sulawesi Tengah dilaksanakan sama OP1, OP1. OPSDA 1 ya. Iya. Kalau di Sulawesi Barat OPSDA 2. Oke, makasih. Oke, untuk tahun 2024 ini sudah ada bayangan infrastruktur apa saja yang akan dikerjakan sama OPSDA 2 Sulbar, Pak? Terima kasih. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tahun 2024 yang dimulai sebenarnya sejak Januari kemarin itu sudah kita laksanakan. Ini tidak lain dan tidak bukan seperti apa. Jadi kami hanya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Satker OP SDA 1. Jadi waktu itu semua inti pekerjaan yang ada untuk tahun 2024 sama dengan tahun 2023. Untuk kegiatan OP itu adalah operasi dan pemeliharaan, karena kita mengerjakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan. Yang kami kerjakan itu adalah memelihara dan mengoperasikan aset-aset yang telah dibangun oleh BWE Sulawesi 3 sendiri. Jadi banyak aset-aset, baik aset-aset SDA yang di sini yang dimaksudkan, baik merupakan aset sungai, aset irigasi, aset berupa embung, bangunan pantai, maupun bangunan jaringan irigasi air tanah, dan masih ada lagi semua yang aset-aset itu dilakukan pemeliharaan yang berada, tapi yang saya lakukan ini yang khusus yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Itu. Jadi semua itu kami lakukan dengan metode pelaksanaan pekerjaan rutin dan berkala. Kalau pekerjaan rutin sendiri ini kami bagi dalam 3 tahapan per triwulan. Sementara kalau berkala kami laksanakan biasa sekali dalam 1 tahun. Ya, kayak itu, Mbak. Oke. Untuk beberapa pekerjaan yang sudah di-sharing sama Bapak tadi, mungkin bisa di-sharing juga ke Sobat SDA, capaian dan targetnya untuk tahun 2024 bagaimana? Baik, makasih. Jadi sangat menarik sekali, karena kalau berbicara tentang capaian daripada target yang kegiatan yang dilaksanakan oleh OP SDA 2 Sulawesi Barat, sebenarnya target kami adalah yang intinya daripada target yang akan dilaksanakan oleh BWE Sulawesi 3, dalam hal ini BWE Sulawesi 3, tetapi yang dilaksanakan oleh OPS, itu adalah bagaimana agar supaya mengoptimalkan fungsi daripada bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh BWE Sulawesi 3, dalam hal ini wakili dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi memang saya akui bahwa mungkin karena jarak yang lalu, akhirnya untuk pekerjaan-pekerjaan OP yang ada di Sulawesi Barat pada saat ini sebenarnya sangat menantang. Kenapa saya katakan sangat menantang? Karena kondisi OP, mungkin karena jarak yang jauh dari Palu, akhirnya teman-teman yang kemarin yang ini tidak sampai menjangkau sepenuhnya, dan kondisi saat ini memang hampir semua bangunan-bangunan kita yang ada di sana itu memang betul-betul membutuhkan pemeliharaan yang sangat. Jadi memang cukup berat tantangan yang saya harus hadapi, tetapi sebagai insan PUPR itu tetap harus siap tetap melaksanakan daripada tugas-tugas ini yang diberikan. Dan target yang saya akan lakukan untuk kegiatan pada tahun ini mencakup keseluruhan. Saya akan berusaha untuk fungsikan
semua bangunan-bangunan yang ada yang telah dibangun oleh BWS Sulawesi 3 itu insya Allah pada akhir tahun nantinya semua sudah bisa berfungsi, baik bangunan irigasi termasuk kelembagaan-kelembagaan yang ada di sana nantinya, karena kami juga di OPE itu ada kegiatan soft komponen. Dalam hal ini bisa kegiatan soft komponen ini termasuk di dalamnya pembinaan-pembinaan. Kemudian yang paling utama di dalam kegiatan soft komponen ini adalah angka kebutuhan nyata atau AKNOP. Jadi untuk tahun ini kami melaksanakan AKNOP semua bidang SDA. Ada rencana alokasi air tahunan, ada pemetaan daerah-daerah rawan banjir seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Seksi Pak Hermin, pribadi Pak Hermin, bahwa salah satu tugas OP yang ada di Sulawesi Barat itu adalah penanganan bencana banjir. Kemudian turut serta dalam hal penanggulangan, kemudian turut serta dalam hal bantuan ketika terjadi bencana, baik bencana banjir, tanah longsor maupun bencana-bencana yang lainnya. Saya kira kalau berbicara tentang target yang akan saya capai, saya akan berusaha untuk bisa membuktikan bahwa di Sulawesi Barat semua namanya infrastruktur yang dibangun oleh BWS Sulawesi 3, insya Allah semua bisa berfungsi di tahun 2024 akhir. Makasih. Seperti itu targetnya, Pak ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga kalau OP atau Satker OP sekarang sudah terbagi 2. Nah, ada beberapa pekerjaan yang ada di Satker OP SDA 1 yang mungkin juga sekarang dibantu sama OP SDA 2 Sulbar untuk wilayah Sulbar seperti itu. Ini untuk di OP SDA 1 di Sulteng kan ada yang namanya program P3TGAI. Ya Pak, apakah ini akan diadakan di Sulawesi Barat juga? Mungkin nanti bisa dibantu Pak Kasih juga untuk menjelaskan. Jadi program P3TGI ya, percepatan peningkatan tata guna irigasi adalah program andalan untuk Kementerian PUPR dalam hal itu padat karya ya. Artinya maksudnya dana yang yang dikucurkan langsung ke petani begitu. Jadi kegiatannya itu pembuatan jaringan tersier ya. Jadi kegiatan itu dilaksanakan secara swakelola, maksudnya keterlibatan petani itu sendiri. Jadi pada tahun 2024 ini sementara dalam proses ini verifikasi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu adalah usulan-usulan dari aspirasi, kemudian usulan dari dinas, kemudian dari dari P3A. Jadi pada tahun 2000 sementara dalam tahap verifikasi. Jadi untuk jumlahnya masih sementara dibahas begitu. Oh, berarti masih penampungan aspirasi dan verifikasi saat ini ya. Sementara itu. Mungkin bisa saya tambahkan juga, Boleh, Pak. Jadi memang seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Sulawesi 3, untuk tahun 2024 ada satu kegiatan yang namanya P3TGAI. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi modelnya model swakelola partisipatif. Kenapa dikatakan partisipatif? Karena yang mengerjakan sendiri dan yang merencanakan sendiri adalah masyarakat. Jadi kegiatan ini tetapi kegiatan ini sumber dananya masuk ke kami, tetapi ini adalah merupakan usulan-usulan dari aspirasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU Kabupaten dan Provinsi. Kemudian juga ada usulan dari BWS ini sendiri
dan yang palingan itu adalah usulan dari masing-masing P3A yang ada. Jadi perkumpulan petani pemakai air yang ada. Nah, untuk di Sulawesi Barat pada tahun 2024 pengelolaannya masih ada di OP SDA 1 yang dikelola oleh Bapak Satkernya Pak Aristo. Nah, ini jadi kami hanya melaksanakan setelah pengelolaan nanti pada saat pelaksanaan, karena sampai saat ini masih tahap verifikasi seperti yang dikatakan tadi Pak Hermin. Kemungkinan kami tinggal menunggu. Kalaupun sudah ditetapkan P3A yang ditetapkan yang sudah lolos verifikasi tersebut, itu yang akan kami siap laksanakan. Nah, jadi kegiatannya ini berupa pembuatan jaringan tersier sebagai wilayah kerja daripada P3A TGI. Kemungkinan bisa juga mungkin ada pintu-pintu mereka yang mau dikerjakan dan tidak harus tetapi yang paling banyak sering dikerjakan dan yang pernah dikerjakan di tahun 2023 itu adalah pekerjaan pembuatan jaringan tersier. Saya kira yang itu saya tambahkan, makasih. Oke, berarti untuk P3TGAI walaupun masih verifikasi ya, itu di Sulbar akan pertama kali dilaksanakan tahun ini? Bukan pertama kali, Mbak. Tahun-tahun kemarin. Sebelumnya sudah ada? Tahun-tahun sebelumnya, sejak P3TGAI bergulir untuk dibebankan ke BWS yang ada di seluruh Indonesia, itu di Sulawesi Barat sudah ada. Jadi tahun kemarin itu sempat ada 78 unit tahun 2023. Dan juga pengelolaannya masih ada di Satker OPSDA 1. Oh, oke. Seperti itu ya Pak. Oke Sobat SDA, itu dia pembahasan tentang TUSI dari operasi pemeliharaan di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3. Baik itu terkait TUSI dari Kasih OP maupun itu dari Kepala Satker OPSDA 2 Sulbar. Terima kasih Bapak sudah sharing ke Sobat SDA hari ini juga, lancar-lancar. Saya bisa mengakhiri dengan pantun. Boleh Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua yang menyaksikan, sudah berkenan mendengarkan saya. Asik. Luar biasa. Ternyata Bapak dari jauh-jauh dari Sulbar sudah mempersiapkan pantun yang keren untuk Sobat SDA juga. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih. Lancar-lancar pekerjaannya Pak. Siap. Nah itu dia Sobat SDA, pembahasan terkait tugas dan fungsi dari operasi pemeliharaan di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3. Sobat SDA juga bisa tinggalkan di komentar selanjutnya pengen dibahas tentang apa terkait TUSI ataupun apa saja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3. Dan jangan lupa juga di like video-video yang sudah kita posting dan di follow atau di subscribe channel dari PUPR SDA Sulawesi 3 di YouTube. Jangan lupa juga di share videonya ke teman-teman biar yang lain juga bisa nonton STAIR atau Sulawesi 3 on Air. Terima kasih.